ya, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Selamat datang lagi di episode ke-15 Malam Mingguan Bareng. Gila ya, kita udah 15 kali loh Malam Mingguan Bareng. Maksudnya, wow, 15 minggu. Amazing gitu kan, 15 minggu berarti 4 bulan kita udah melakukan kegiatan yang awalnya tuh kayak cuma iseng doang kan, ketemuan, terus akhirnya jadi rutin, kayaknya seru juga gitu kan, terus berlanjut, bahkan ada yang sampai ditindaklanjuti ya, ini Atomic Habit nih, luar biasa sih. Apa namanya, jadi ini amazingnya adalah karena ternyata turns out kita semua emang mungkin ada bisa dibilang kita juga butuh untuk di era yang kayak gini kan untuk support each other gitu ya. Dan kegiatan kayak gini kan cuma ya udah kita mau ngapain lagi sih gitu kan, toh juga bukan yang nggak produktif kok, orangnya dari anak semansa kan, malam minggu bahasa yang berat-berat dong kan gitu. Nah terus gue juga mau ngucapin makasih dulu nih seperti biasa buat sponsor Zoom-nya, ada Gesa. Terus untuk support malam ini juga kita didukung sama tokonya Iren, tapi Inanya kayaknya belum muncul nih. Nanti dia akan ngasih voucher, dan tentunya Narsum juga nih, Eci nanti juga akan bagi-bagi voucher. Jadi buat ibu-ibu ya, malam ini tuh topiknya tuh bisa dibilang sih pas banget, bahkan buat bapak-bapak kayak gue aja, gue juga tertarik gitu, karena kan kebetulan bini gue juga lagi posisi mau resign, loh jadi curhat sih. Pokoknya intinya seru lah gitu ya, karena topiknya itu dari judul aja, dasteran juga bisa cuan. Gue biasanya dasteran kan ya udah dasteran di rumah di dapur, dasteran bercuan tuh gimana gitu, tapi kan ya udahlah, kita kan menuju 4.0 nih ya ceritanya, jadi sekarang siapapun juga bisa berkarya gitu. Jadi seperti biasa teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya silakan ditaruh di chat box, tapi nanti sekitar jam 8:30 nanti kita tutup chat boxnya. Jadi kalau misalnya lewat dari itu, kalau misalnya masih ada yang mau nanya, langsung aja buka cam, buka mic gitu ya, supaya supaya lebih teratur aja gitu ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum join, jadi nanti akan kita sounding lagi di sebelah biar cepet masuk gitu. So, habis ini gue serahin ke Eci segera. Silakan Eci, monggo di sharing. Oke, Ian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Waalaikumsalam, Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ci biru. Ya udah deh, gue ganti biru. Ini udah hijau loh. Siapa yang hijau? Mana? Anak gue nggak ngeliat gue. Kita kelihatannya biru kita. Oh iya. Oke. Ini hijau ya. Kayaknya berarti. Bayu, Opa. Iya, Ki. Mana Kiki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sih sebenarnya senang bisa kumpul sama teman-teman. Udah lama sebenarnya pengen sharing-sharing juga, karena banyak juga teman-teman yang nanya gitu kan. Cuman mungkin waktunya aja kali yang kadang-kadang suka kurang pas. Alhamdulillah hari ini dapat jodohnya gitu. Ini judulnya sih dasteran juga bisa cuan, sebenarnya biar kece aja gitu. Perempuan juga bisa cuan gitu, bisa menghasilkan gitu. Sebelumnya gue pengen kasih ini sih, pandangan gue tentang perempuan tuh harus bagaimana, dan sebenarnya gimana sih kita seharusnya gitu. Ada 3 hal yang menurut gue tuh jadi landasan kenapa perempuan tuh juga bisa menghasilkan gitu. Pertama, ini 3 hal ini sih sebenarnya saling berkaitan ya, nggak bisa dipisahkan. Pertama harus berdaya, kaya, bahagia. Berdaya tuh maksudnya punya kemampuan, punya skill gitu, punya kekuatan lah gitu. Punya keinginan mau ngelakuin apa, lo punya kemampuan bisa apa gitu. Ini nggak terbatas soal ini ya, gue usaha gitu, bukan. Perempuan yang kerja, perempuan yang di rumah pinter masak, itu menurut gue itu perempuan yang berdaya. Itu karena nggak semua begitu gitu, karena kita punya expertise, keistimewaan kita masing-masing gitu. Jadi balik lagi gimana kita memandang diri kita. Cuman
ya 3 hal ini, berdaya, kaya tuh bukan cuma soal materi ya, kaya ilmu, kaya hati, kayak iman gitu. Kadang suka orang mikir kaya tuh materi, tapi enggak, menurut gue kayak perempuan yang rajin masak, pintar masak, dia nggak usaha, dia nggak kerja, tapi di rumah pintar masak, anaknya seneng ibunya masak apa, itu kaya menurut gue gitu ya. Karena ya gue sendiri nggak begitu gitu. Jadi apa ya, cobalah gitu kita perempuan mengistimewakan diri kita sendiri gitu. Yang terakhir ya bahagia. Bahagia tuh ya kalau kita bahagia pasti insya Allah bisa didik anak kita, bisa melayani suami kita dengan bahagia juga gitu. Bahagianya gimana gitu, kadang nggak bohong jadi rumah tangga suka mumet juga kan, suka bosen gitu, terus untuk nah bahagia gimana ya, lu cari kebahagiaan lo apa selain mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga gitu. So, bahagianya gue nulis, bahagianya gue ngejahit gitu, atau apa ya, cari aja gitu, karena yang tahu itu diri lo sendiri, semuanya beda-beda gitu. Lanjut. Oh, ini gue sharing sedikit ya tentang pengalaman hidup gue. Kan sesuai ininya. Jadi sebenarnya ini sharing gue ini bukan berarti misalnya yang bekerja itu nggak baik atau lu paling benar tuh berusaha, enggak. Jadi gue selalu bilang kayak ada temen nanya gitu ya, gue pengen berhenti kerja nih Ci, pengen usaha aja di rumah, kayak lo, enggak, jangan, stop. Kondisi faktor kita itu berbeda masing-masing gitu, jangan samain gitu. Faktor pendukungnya, faktor itu beda-beda gitu. Jadi jangan mikir yang usaha tuh lebih baik di rumah, yang bekerja itu enggak lebih baik atau lebih baik gitu. Yang di rumah aja lebih baik, enggak. Gue selalu bilang kita tuh punya istimewa masing-masing. Jadi jangan ngerasa yang lain lebih baik atau kondisi seperti itu lebih baik gimana gitu. Nah, gue tuh sebenarnya ngalamin semuanya, ya kerja, ya jualan, ya jadi kerjaan lepas gitu. Mungkin background gue sedikit cerita, gue 3 tahun kali ya, jadi jurnalis dulu di majalah Fortune Magazine, bawahnya Kompas, terus di Bloomberg Business Week, jadi kebanyakan emang media ekonomi bisnis. Terus sempat jadi PR corporate di salah satu perusahaan tol. Terus ya, nah itu tuh lucunya nih ya, gue tuh selama jadi wartawan tuh emang akhirnya banyak menyerap apa ya, nilai-nilai, banyak melihat gitu, banyak mulai ketemu orang kan banyak banget dari yang emang pengusaha UMKM kecil sampai pejabat gede gitu. Ya itu pengalaman berharga banget sih buat gue. Dan itu yang akhirnya membuat gue mikir, gue mau harus usaha deh, gue mau usaha aja gitu. Di samping itu juga ada faktor lainnya gitu. Terus sempat gue jadi freelance writer. Nah, jadi tuh mungkin ini juga nih buat teman-teman, mungkin ada yang kayak Ian ceritakan istrinya mau berhenti kerja, terus pengen usaha. Jadi itu ada transisi perasaan terutama ya. Ketika lo biasa punya benefit pendapatan segini gitu, ketika lo berhenti kerja itu mau usaha itu bukan sesuatu yang pasti. Jadi mungkin beberapa bulan pertama itu lo nggak akan dapat yang sama lo kerja gitu, gaji lo gitu. Nah itu kalau gue itu backup-an, itu ada hitungan kalkulasi keuangan juga sendiri, jadi nggak main asal, udah berhenti aja, jangan emosional. Nah kalau waktu itu gue nyambil, jadi gue sambil freelance, terus sambil ya coba bangun jualan. Waktu itu jualannya furniture, pengennya awalnya. Jadi itu kan dulu lagi hit shabby chic gitu ya, dekor shabby chic, pokoknya serba putih kayak gitu, ini keranjang yang putih gitu kan, yang rotan gitu. Nah seiring jalan waktu itu sekitar berapa bulan ya, 6 bulan. Nah itu juga alhamdulillah tuh gue berhenti kerja emang karena pertama pengen punya anak, sekitar 2 tahun tuh kosong. Kayaknya capean jalan deh kayaknya. Alhamdulillah 6 bulan berhenti kerja, gue usaha sambil freelance, alhamdulillah dikasih rezeki, alhamdulillah hamil. Nah itu tuh kayak kayak jalan tuh kebuka aja gitu, nggak tahu kenapa. Jualan furniture, nggak tahu sih gue sukanya nggak tahu kenapa pikirannya itu, waktu itu sukanya itu gitu, kayak penasaran kok kayu-kayu tuh gimana sih, gue karena seneng nongkrong sama mamang-mamang gitu, kadang-kadang seneng aja ke tukang kayu gitu, ngobrol, gimana sih diapain gitu, caranya apa gimana gitu, ngobrol-ngobrol aja. Nah udah itu jualan furniture sekian berapa bulan ya, nyetok barang terus sempet tuh jualan keranjang. Pokoknya pengalaman yang emang gue lakuin tuh seneng aja gitu. Walaupun mungkin kata orang,
aneh banget sih lu ngapain sih gitu. Gue pernah cerita ya, gue pernah, lu tau kan keranjang rotan yang putih tuh, gue pernah ngechat itu 300 biji di bulan puasa, request buat hampers. Gue ngechat sendiri pagi-pagi, habis sahur gitu di teras rumah. Suami gue, nggak apa-apa, biarin aja. Dia tahu gue tuh emang sukanya kayak gitu, kadang-kadang ya kerjaan fisik gitu, maksudnya bukan orang yang telaten ngejahit atau ngapain gitu, emang gue senang kerjaan fisik, ya udah biarin aja gitu. Dan gue ngelakuin itu happy gitu. Sering jalannya waktu, gue dapet temen tuh request, "Cil bisa bikin blackboard nggak?" Terus sekitar 6 bulan jalan usaha ya. 6 bulan itu pendapatan gue tuh nggak sama, masih di bawah gaji gue waktu dulu sebelum berhenti kerja. Jualan blackboard, papan tulis gimana coba. Awalnya bikin 2 ukuran, lama-lama gue bikin berapa, pokoknya sampai di titik tuh rame banget sampai sekali ngedrop tuh bisa 1 pick up. Sampai tukang gue udah keteteran, laki gue yang ngechat. Laki gue tuh ngechat beres kerja, kadang pulang kerja shift jam 11 malam, dia ngechat lagi sampai jam 1 malam. "Aduh gimana nih Pak, gue ada orderan lagi banyak nih, si Sapri itu tukang gue tuh nggak keburu, nggak kepegang gitu, karena kan dia yang ini nih." Udah gue ngechat gitu, kadang gue yang chat juga. Cuman waktu itu gue udah mulai punya anak ya, jadi kan harus bagi waktu juga, sama ada request gambar. Nah itu menarik juga. Jadi kalau gue tuh ngerjain usaha, pertama, lo jangan nutup diri lo ketika ada permintaan. Karena gue selalu bilang gini ke teman-teman gue yang mulai usaha gitu, belum tentu usaha pertama lo itu yang akan jadi ladang utama lo, kesuksesan lo, belum tentu. Jadi jalanin aja, nanti biar Allah yang ngiringin, kita ikhtiarin gitu. Ada yang minta request, "Gambarin dong Mbak, saya mau nikah nih, tapi saya nggak bisa nulis di papan tulis, buat saya foto nanti." Oh ya dah, gue nggak pede sih sebenarnya awalnya, tapi ya coba aja lah. Suka orangnya, lama-lama belajar, mintanya pakai marker biar bagus, ngasih contoh dari Pinterest gini-gini, belajar. Ya udah terus keterusan, lama-lama tadinya yang papan kecil, lama-lama tiba-tiba papan 2 meter, berapa banyak gitu, gue sampai pegel gitu malam, tapi enjoy aja ngerjainnya gitu, karena gue seneng, jadi kayak itu kayak healing gue, rutinitas jadi ibu rumah tangga ya sebenarnya. Dah jualan blackboard, jalan, anak gue lahir tuh, si Karim. Pakai pampers kan, gue beli tuh pampers. Iseng pas lagi ada promo, gue beli 5 dus. Gue jualin, nah kan gue udah ada akun Shopee tuh. Gue jualin. Kok banyak gitu, kok laku. Gue beli lagi banyak lagi. Gue lama-lama rumah gue penuh. Pernah sekali turun tuh sampai, sekali gue order tuh sampai ke halaman semua. Kamar anak gue aja kagak bisa ditidurin gitu. Nah, itu juga jadi usaha substitusi. Awalnya gue jualan diapers, pengennya ya pengen dapat kardus, karena gue harus packing blackboard kan buat pakai kardus kan ya. Kardus tuh lumayan mahal juga kosnya, jadi gue harus beli kardus. Nah, jualan diapers tuh gue dapat untung juga. Jadi gue nggak beli kardus, malahan gue bisa jual kardus. Sekali jual kardus tuh 1 pick up lumayan tuh, dapat gope gitu kan. Nah, jalan lagi, kok kayaknya jualan pampers doang, masa pampers doang sih? Oh, perintilan bayi. Nah, akhirnya sampai ke titik ini gue jualan perlengkapan bayi macam-macam gitu. Nah, ini kenapa usaha yang tadi gue bilang, alasan pribadi karena gue pengen punya anak juga, pengen punya waktu istirahat kali ya. Terus potensi pasar Indonesia itu yang gede banget. Jadi gue tuh tiap ngobrol sama entah pelaku usaha kecil, sama bisnis gede, pasti kalau gue bilang, iya ya, kok kita cuma jadi apa ya, kayak jadi bukan, kenapa nggak kita yang nikmatin gitu loh. Sementara negara asing tuh berebut banget masuk ke sini gitu kan. Ya kita pasti tahulah maksudnya gimana Cina, gimana yang lain pengen banget ngerebut pasar kita gitu. Empuk banget deh pokoknya kita tuh pasarnya. Ini buat gambaran aja, gue nyari datanya agak belum dapat yang valid yang full 2020. Ya apalagi pas lagi pandemi gini ya, switching pola orang belanja tuh makin berubah. Orang pengennya instan, udah jarang keluar kan emang nggak boleh juga. Jadi mau nggak mau ya lebih senang paket karena dengar suara kayak gitu kan. Ini buat gambaran consumer baru yang biasa nggak pernah belanja online aja pas PSBB jadi belanja. Nah pasti jadi ketagihan biasanya. Permintaannya pasti ngelonjak, volumenya tinggi. Nah oh ya, gue mau sharing sedikit.
namanya usaha itu pasti ada naik turun, ada ini. Gue selama corona jualan papan gue blas, bisa hitung pakai jari. Biasanya gue hampir tiap malam begadang gambar, blas nggak ada. Karena lo orang nikahan nggak ada. Iya, jarang weddingan ya, Ci. Orang mau buka kafe pada Tunangan. tutup kafe. Biasanya pesen papan menu, pesen papan promo gitu. Blas itu. Tapi alhamdulillahnya gue udah ada lini usaha lain yang itu perlengkapan bayi. Yang itu istilahnya kalau barang bayi itu lo nggak bakal mati, bayi bakal lahir terus istilahnya kan ya. Ya alhamdulillah itu gue corona ya walaupun masih ada pertumbuhan walaupun sedikit ya alhamdulillah ya, maksudnya di tengah kondisi corona kayak gini ya masih ada pertumbuhan, ya syukurin aja gitu, alhamdulillah banget gitu kan. Terus ya pokoknya pas corona ini juga gue belajar optimis. Nah, karyawan gue kan sebenarnya 2. Tiba-tiba karyawan gue yang lama tuh kan kerja di Sentro nih, salah satu pusat perbelanjaan lah. 2 bulan tuh nggak digaji. Tapi dia kalau jadi gini, gue masih berhubungan baik karena kalau gue lagi promo, lagi orderan banyak, gue tetap manggil dia gitu. Lo libur nggak? Sini dong gitu kan ya. Infal. Jadi, nah dia cerita 2 bulan nih nggak digaji kata dia gitu kan, gimana? Ya udahlah sini aja sama gue lagi gue bilang gitu. Ya gue nekat aja nambah orang, ya insya Allah ada aja lah rezekinya ya. Terus ya udah jalanin ya alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah makin banyak variasi barang karena karyawan nambah mau nggak mau nuntut lo gimana caranya tetap harus jalan kan. Jadi ada motivasi lebih sekarang, bukan cuman gue pengen punya usaha istilahnya buat jajan gue, buat jajan anak, tapi ada motivasi lebih karena ada orang yang bergantung sama gue, ada karyawan yang dia pengen buat biaya kuliahnya gitu, buat keluarganya gitu. Nah, ini selanjutnya, ini maaf ya gue ngomongnya agak lompat-lompat gitu nih, seingat ya gue aja gitu ya. Nggak apa-apa, Ci. Nah, ini Bukan sidang skripsi, Ci. Nah, ini yang penting nih, membangun fondasi. Soalnya kita istri juga kan gimana-gimana harus nurut suami ya. Harus samain visi sama misi sama suami. Soalnya gue ngelihat banyak banget istilahnya ya nih pas corona gini kan kayak keuangan tuh kayak jadi apa ya, kayak akar masalah, banyak yang istilah bermasalah lah keluarganya gitu, yang lakinya tiba-tiba nggak ada kerjaan tapi bininya nuntut lebih kan, tetap aja pakai Shopee Pay Later kan gitu kan, banyak lah istilahnya kondisi-kondisi kayak gitu. Nah kalau gue sama suami gue itu seenggaknya punya pola pikir yang sama. Soal keuangan kita harus planning yang baik, apalagi udah punya anak. Nah, tapi soal kebersamaan juga. Jadi suami gue tuh membebaskan gue, lo mau kerja lagi bebas, tapi gue juga udah nggak sanggup kan kerja, capek di jalan. Terus sama buat masa depan harus kayak gimana gitu. Nah, soalnya gini, kalau lo jalan, iya, maaf ya nih ada anak orang JNT mau pick up, ambil aja mas. Iya, ambil aja. Tutup lagi pagernya ya. The real online. Gue sengaja nggak pakai background online. Ini gudang di bawah nih. Mantap. Yang di atas mana, Ci? Gue Ci. Mantap ya, Ci. Nggak bakal bisa sampai titik ini kalau bukan suami gue yang dukung gitu kan. Kayak gue, gimana Pak, nih gue lagi ribet nih, banyak orderan gitu, pegangin bocah dulu gitu. Ya udah, atau kalau ada project apa gue suka, lu besok libur nggak atau ada hari libur apa, jadi gue bisa planning nih kerjain apa dulu gitu, kayak gitu paling. Ya itulah, jadi harus komunikasi sama suami gitu kan. Jadi apa ya sama-sama lah namanya udah rumah tangga ya, udah bukan, menurut gue gini, udah kadang-kadang ada yang nganggap duit suami itu duit istri itu duit istri. Enggak sih, kalau kata gue itu sama-sama. Tapi tetap harus ada batasan yang jelas. Jadi kalau kayak gue tuh keuangan keluarga sebenarnya lebih telaten laki gue buat financial planning gitu ya, semua maaf. Jadi dipisah antara keuangan bisnis gue sama keluarga buat anak-anak gitu. Jadi nggak pabeliet gitu lah. Nih, satu kata yang sering jadi ganjelan perempuan, bukan perempuan juga, cowok juga ya. Ganjelan, duh gimana ya, kayak slogan Tokopedia, mulai aja dulu. Yang paling susah dari segala
teori orang mau usaha apa, itu mulai. Menurut gue ya. Itu ya step pertama itu kadang-kadang jadi kayak berat banget gitu. Terlalu banyak excuse, misalnya, "Ci gue mau jualan di Shopee tapi gimana ya saingannya gini, udah banding harga apa gimana ya." Lu nggak tahu kan, lu udah cobain belum? Gitu. Kadang-kadang gue suka kayak gitu. "Ci gue mau jualan tapi kok nggak, ini gue harus modalnya banyak gini-gini." Udah nyobain belum dari yang modalnya dikit? Atau gimana gitu. Gue selalu bilang, mulai dulu, jangan jadiin diri ada batasan gitu, lu mau ngelakuin sesuatu. Gue selalu ibaratnya gini, gue pun ngelakuin itu gini ya, ada seller Shopee yang misalnya follower udah banyak banget, terus gue baru mau mulai nih, lu pengen kan jualan laku juga kayak dia gitu. Pilihannya gini, lo mau ngerasa ketinggalan hari ini, atau minggu depan, atau tahun depan. Kalau lo sekarang nggak lakuin, jualan entah tuh lewat Shopee atau apapun itu ya, lo nggak lakuin sekarang, lo nggak akan tahu nanti tahun depan, bulan depan lo ngerasainnya kayak gimana. Oh ada nih lumayan 1 orderan. Beda lo rasanya lo mulai sekarang, apa nanti ya lo cuman nunggu, entar gimana. Nah, apa namanya, nanti aja deh gitu. Tapi lo tetep pengen, gue kan pengen ke sana, ibaratnya lo pengen dari Semansa, pengen ke stasiun Depok Baru, tapi lo nggak jalan-jalan gitu, yang lain udah pada lari, yang lain udah pada ngerangkak gitu. Entah jalannya apa, nanti lo ketemu jalannya harus lo kayak gimana gitu. Menurut gue jadi yang susah tuh mulai aja dulu. Apalagi kalau sekarang, sarananya tambah banyak. Jualan di WhatsApp, entah IG, entah apa namanya, lewat e-commerce, banyak banget sarananya. Yang jualan di TikTok, apa segala macam. Jadi, emang persaingan lebih ketat, tapi, apa namanya ya, caranya dan peluangnya juga masih terbuka lebar gitu sih kalau kata gue. Terus, nah mulainya dari mana? Suka ada yang nanya, bingung mulai dari mana ya, Ci? Gue kan nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalau gue saraninnya, mulai dari yang lo suka. Sukanya masak, coba jajal bikin apa. Sama yang lo bisanya apa, misalnya nulis, atau bisanya apa ya, gue bisanya ngegambar, atau, aku bisanya makram gitu. Ya pokoknya kalaupun lo belum bisa, ya kalau lo suka lo belajar kan, mau nggak mau gitu. Terus mulai sama yang lo punya. Jangan selalu mikir gitu, lo mau mulai usaha, "Aduh gue modal berapa puluh juta nih, berapa ratus juta," gitu. Enggak gitu. Mulai yang punya gitu. Gue waktu itu mulai usaha pakai modal, yang gue ada aja gitu, belum pakai dana darurat, belum pakai apa-apa gitu. Ya jalanin aja, yang aja dulu waktu tukang kayu juga kan, ya kayak gimana ya, lo kayak berlatih punya portofolio, akhirnya orang akan lihat, oh dia bisa bikin ini, harusnya bikin ini juga bisa gitu. Kayak misalnya lo jualan tumpeng gitu kan ya, bikin tumpeng bisa, nasi uduk mah enak pastilah gitu kan, misalnya kayak gitulah. Jadi mulai aja dari yang lo suka, yang lo bisa, yang lo punya, jangan dibikin ruwet gitu menurut gue. Next, mulai dan jalanin. Jadi kayak yang gue bilang, kalau ketika kita udah mulai, kita akan masuk pintu pertama. Nah, di dalam pas kita masuk tuh banyak pintu yang lain. Itu akan ketahuan kalau kita udah masuk kan. Jadi nggak usah takut sih. Jadi apa ya? Gue nggak ngerasa usaha pun itu gue gagal, nggak. Karena gue emang ngerasa gue punya keterbatasan di situ. Tapi ketika gue udah jalanin itu, oh gue ngelihat kayak lo mau jualan baju, pengen jualan baju, oke ya. Ternyata lo berhasilnya bukan jualan baju, atau jualan daleman, kan nggak ada yang tahu gitu kan maksudnya, atau jualan kerudung gitu kan apa, ya coba aja gitu intinya, jangan anggap, kalau gue nganggapnya itu bukan kegagalan ya, ketika satu usaha yang lo lakuin tuh nggak berjalan sesuai keinginan lo, tapi itu kayak apa ya, batu loncatan lo gitu. Jangan nganggap itu kayak ya gagal terus jadi sedih gitu, enggak. Enjoy aja, jadi kayak cost learning lah, ada cost learning-nya gitu kan, ada, insya Allah berkah kalau kita suami juga dukung, keluarga juga dukung. Alhamdulillah nyokap gue juga dukung, usaha kan ada ya beberapa cerita gitu, "Ih anaknya sarjana tapi kok jualan," gitu, apa gimana gitu. Kadang emang pengaruh lingkungan terdekat tuh penting banget. Alhamdulillah gue dapet support dari suami gue, keluarga suami gue, nyokap gue, gitu, keluarga gue semuanya, apa ya, support gue lah gitu. Nih atur keuangan, nih pokoknya, jangan sampai jangan sampai loss. Karena gini, ada beberapa kasus gitu, orang jualan itu
duit masuk nih, kan masuk hasil penjualan, itu anggapnya duit dia, padahal itu kan belanja modal gitu, harus diputerin lagi. Nah, kalau gue kenapa bisa sampai begini, gue nggak minjem duit bank buat modal belanja gue, enggak. Jadi gue puterin semua, istilahnya untung tuh gue cuma ngambil buat jajan gue doang. Untung jualan, gue belanjain lagi, gue belanjain lagi, gue belanjain lagi. Jadi puterin aja terus, puterin terus. Sampai akhirnya setelah tahun terakhir ini, suami gue bilang, pisahin deh, mulai lo pisahin duit untung sama belanja modal lo. Akhirnya tiap hari gue mulai sisihin, transfer ke rekening yang berbeda, biar ketahuan nih alokasinya beda, mana belanja modal, mana untungnya. Kalaupun emang keuntungan udah mau dipakai lagi buat belanja modal, ya udah jadi kan ketahuan gitu maksudnya. Kayak gitu. Nah, ini yang penting juga buat ibu rumah tangga yang emang kita juga pasti nggak memungkiri punya keterbatasan ya. Kenali kapasitas diri, tapi tetap lo coba lo lampauin itu. Jadi kayak gue kadang-kadang udah capek namanya udah ngurus bocah ya, terus kayak ada orderan gitu, misalnya tuh kayak gambar apa banyak gitu, aduh kayaknya gue nggak sanggup nih gitu. Jangan main terima aja tuh orderan, ya mbak, tapi ya udah maaf mbak, saya nggak bisa, bisanya sebulan gitu beresnya gitu. Soalnya gue kadang-kadang jujur aja fair-fairan, saya sambil megang anak gitu apa gimana. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Sama customer juga apa ya, kalau gue sih terbuka aja. Kadang suka ada yang minta, bisa aja mbak mau gambarin papan 2x2 meter di rumah saya. Maaf mbak, saya nggak bisa ninggalin anak, saya nggak bisa keluar rumah gitu. Ya yang tahu batasan lo diri sendiri, tapi ya, jadi baik lagi ya, jangan segala sesuatu jadi boundaries, jadi batasan buat diri lo buat melangkah lebih gitu. Nah ini yang gue lakuin jualan di e-commerce ya. Pertama tuh riset produk, pasar, sama strategi marketingnya. Jadi kayak di Shopee kan fiturnya banyak. Atau kalau yang di IG lu pakai live atau apa gitu. Banyak lah. Sekarang kalau mau belajar Facebook Ads, IG Ads, nanya sama Tommy Terus banyak lah. Tapi ya itu balik lagi. Kita kan punya keterbatasan waktu ya sama ruang juga. Jadi kayak gue harus milih-milih juga, fokus apa yang bisa jadi kekuatan gue gitu. Coba lagi. Gue biasanya trial produk dulu, beberapa produk, nggak nyetok banyak. Jadi nanti dilihat di review, oh cepat nih keluarnya atau lama nih, enggak. Walaupun produk itu lama keluarnya, dilihat lagi salahnya apa. Coba deh gue ganti foto, coba deh ganti deskripsi, coba deh ganti videonya atau gimana ya. Terus coba deh dibanding sama yang lain atau gimana. Jadi ya coba aja terus, trial terus. Jadi lu nggak tahu ke percobaan keberapa yang lo akan di winning produk gitu loh. Dan terakhir sabar tuh yang nggak ada yang instan ya. Kalau ada yang nanya tuh bingung gue kalau nanya, gimana supaya jualan laris di Shopee? Gue sebenarnya beruntung aja, mulai itu udah jauh lebih dulu gitu. Gue nggak pakai iklan, benar-benar organik, nggak pakai benar gue nggak pakai iklan, benar-benar organik aja, ngandelin penilaian. Jadi mungkin barang di toko gue lebih mahal, tapi kita punya servis lebih, kayak penilaian tuh ngaruh banget. Gue tuh nggak, adalah tipsnya biarpun lo lebih mahal, biar lebih dipercaya sama orang. Jadi kalaupun ada yang ngasih bilang 1, gimana cara kita servis banget, kenapa mbak ada yang salah, atau gimana saya ini. Jadi gue benar-benar memposisikan diri sebagai pembeli, kalau gue gitu aja sih. Kalau lo digituin juga nggak mau kan gitu. Emang sih kadang-kadang riuh gitu ya perintilan. Dikit-dikit komplain apa gitu. Tapi kalau kita jelasin baik-baik, insya Allah ngerti kok. Jadi ya karena kan penilaian itu yang utama sih kalau kata gue ya, kalau di e-commerce karena dilihat langsung itu nggak bohong gitu maksudnya penilaiannya. Gimana servisnya, gimana supaya orang lain yang mau beli itu jadi kayak nggak ragu gitu kok. So kalau udah ada bintang 1 kan, barang gue salah lagi kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi ya sabar, coba terus. Jangan lo baru posting sekali, minggu nggak laku, udah nggak bakat kali gue. Enggak, bukan gitu. Jadi ya sebenarnya harus semangat sih, coba terus gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu aja kali ya. Ntar kalau ada yang nanya lagi sambil jalan aja kali ya. Betul, sambil jalan apa. Iya. Thank you Ci, pemaparannya, kisahnya Sama-sama. ini. Gue ngomongnya cepet banget ya.
Enggak. Bisa kok, kita bisa catch up kok untungnya. Kan anak sponsor pinter-pinter, Ci. Tenang Kan aja. main. Kan main. Jadi ini gue juga dari tadi merhatiin ini banget ya, maksudnya intriguing banget ya gitu. Maksudnya perjalanan kan secara Eci juga nyetain perjalanannya gitu ya dari awal karir dari jurnalistik, terus sekarang jadi sekarang udah punya bisnisnya sendiri gitu, dan itu kan sebuah transisi yang bisa dibilang maksudnya dari jurnalistik terus ke bisnis owner itu kan ya dua hal yang completely different kan. Nah di situ kan di situ mungkin banyak yang bisa kita pelajarin nih. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya silakan taruh aja di chat box ya, gue tunggu sampai jam berapa terserah. ini udah ada beberapa pertanyaan juga nih dari yang pertama dulu ya, gue bacain. Ini dari Ina nih, Ci. Jadi Ina nanya, jualan online itu kan harganya kan bersaing banget nih. Misalnya di Shopee kita bisa ngelis dari harga termurah. Nah itu ngadepin persaingannya, gimana menghadapi persaingan harga, mungkin strateginya kali ya. Terus untuk cari supplier dan lain-lainnya itu gimana sih? Coba Ci. Oh ya, ini gue mau ngasih gambaran dikit ya. Kenapa di Shopee itu pada sadis-sadis ngasih harga. Kalau yang udah gede-gede itu kadang itu toko dia tuh bukan cuma punya satu, punya banyak. Harga sama semua, murah-murah banget gitu kan. Jadi tuh emang berat sih, gue akuin berat. Kadang gue udah dapet supplier nih, gue tanya dia ngasih harga, taruh deh gini, ngasih harga 20.000. Kok toko ini bisa ngasih jual 20.500, gue bilang gitu. Mbak, dia memang gitu kata sales gitu. Saya juga bingung. Dia jual kayak karena gini, ada toko yang jualannya tuh ngandelin cashback dari ekspedisi. Ada satu toko itu cashback doang mati 200 juta. Jualannya ya pasti ada untungnya, cuman istilahnya bener-bener ngandelin cashback, ngandelin quantity. Makanya tuh kadang-kadang kita emang gak bohong, gue juga kayak, duh nih ngadepin yang kayak gini gimana gitu. Akhirnya gue nggak bersaing di harga. Kalau kayak gitu ya gue mati gitu. Maksudnya ngapain gue capek-capek iniin duit gitu. Karena emang gue sendiri jujur aja ada keterbatasan modal dan gue masih pengen belum berani gitu. Ada beberapa sih yang pengen naruh modal di gue gitu. Terus gue bilang, tar dulu deh, gue bilang gitu. Ada bokapnya temen gue pengen ngelihat sih, gue pengen naruh, bokap gue pengen enggak, gue bilang gitu, gue masih ini sendiri gitu, gue bilang keterbatasan itu jadi ya gue muterin aja yang ada. Ya unggulnya itu servis, jadi emang perjuangannya tuh buat dapetin layan pertama tuh susah, gue akuin. Gue yang followers udah banyak, penilaian udah banyak aja, kadang ngupload produk baru tuh belum tentu langsung kling gitu, besok langsung laku, enggak. Ada apa ya, ya itu lagi sih, balik lagi jalan Allah ya. Jadi kalau gue ada substitusi, itu listnya lumayan gede. Nah itu narik orang kan, kalau udah masuk ke toko kita pasti ngeliat yang bawah-bawah lain kan, barang-barang kita yang lain gitu kan ya. Ini tapi mahal nih, beda 2.000 tapi sama toko lain beda aja lah biar selain ongkirnya. Nah kalau gue nyari yang lain beda dikit, jadi ya udah gitu kan, yang penting mengkomplitkan di toko. Nah itu makanya gue berusaha di toko gue tuh ya udah untuk target pasar gue semua ada di situ gitu. Jadi orang nggak berpaling ke toko lain walaupun beda-beda harga dikit gitu. Sekarang tuh di toko gue variasi barang tuh ada 200 sampai 300-an gitu buat itemnya, variasinya. Jadi ya itu sih harus rajin riset produk, cari-cari celah gitu sih kalau kata gue itu. Soalnya kalau yang toko-toko yang jual murah juga kadang-kadang suka miss ya, dia kayak karena penjualan tinggi banget, ya adminnya kadang-kadang suka miss, minta warna apa, dikirim apa, kasih deh bintang 1. Nah itu tuh kadang-kadang pembeli juga jadi kayak, iya sih murah, tapi nanti gue takut salah gitu. Tapi kalau gue usaha banget jangan sampai ada salah, kalaupun emang ada salah langsung di-reply gitu sama admin, jangan sampai didimin aja gitu keluhannya kayak gitu. Jadi kan orang kayak percaya, ya udahlah nggak apa-apa, tapi kan nanti kalau gue salah di toko ini mah dia pasti iniin gitu, pasti dia nanggepin kayak gitu sih. Iya, Ci. Kalau produk yang dijual sekarang apa, Ci? Produk sama cari supplier itu. Jadi kan supplier. Nah, gue tuh belanja di Shopee, jualan di Shopee, nah. Serius, benar. Gue belum main impor langsung karena kan quantity harus gede ya. Dan istilahnya kayak
datang sebenarnya dari telahnya mau impor langsung juga, cuman kayak duit matinya lama kan, 40 hari lah barang baru datang. Misalnya ketahan duit kan, gue harus muter kan duit, menuhin ya pokoknya stok harus muter terus, belanja harus terus. Sedangkan kalau gue matiin duit buat ngimpor langsung gitu kan agak susah. Jadi gue belanja ya dari di Shopee juga cari yang paling terlaris murah. Ada setelahnya loh, kadang-kadang toko yang rame gitu, ternyata kita pikir dia paling murah, ada yang lebih murah lagi. Jadi gue cari celahnya aja, dan gue emang ngambil margin juga emang di Shopee nggak bisa ambil margin gede-gede, kecuali emang lo punya jualan yang ada quantity. Jadi kalau gue substitusi dia dulu, kalau blackboard produk kekayuan emang marginnya agak lumayan, tapi kalau produk bayi ya nggak bisa. Ini sebagai gambaran aja, orang jualan Pampers, jualan susu, itu marginnya dapat 8% aja udah bagus. Tapi gue nggak jualan susu karena pertama modalnya gede, terus resikonya gede, penyok dikit mama dibalikin kan, ribet banget. Jadi gue nggak mau jualan susu. Kalau Pampers masih oke lah, masih aman dikirim plastik. Jadi kalau gue sih nyari supplier ya masih di Shopee sih ya cari-cari celah aja Nah tapi supaya lo emang yakin barang itu, saran gue sih jangan stok banyak dulu gitu, tes pasar dulu gitu. Sama tes juga seller itu benar-benar nggak gitu. Oh, bukan misalkan langsung ke tangan pertamanya. Oh, ada supplier kayak Sugar Baby nih, gue nih ngambil langsung dari tangan pertama, ada importirnya. Ada sih Baby Safe gitu, ada produk-produk bayi gitu ada. Oke. Yang udah merek-merek sih, tapi kalau yang barang impor yang non merek ya gue ngambil dari supplier di Shopee juga. Oke, Ci. Makasih sharingnya, Ci. Sama. Oke, berarti kalau nggak bisa bersaing di harga, kita tantangin di value ya, Ci ya. Mantap. Yeah. mantap. Oke, sip, lanjut nih dari Bayu nih. Pernah nggak sih ada masa gagal yang bikin down tapi maksudnya mungkin bikin pokoknya di titik terendah lo lah ketika lo mulai start bisnis lo, terus move on-nya gimana gitu, Ci. Dari Bayu. Apa ya? Mungkin yang bukan bikin down dari sisi bisnis tiba-tiba sepi banget. Alhamdulillah sih belum pernah mengalami itu. Ya paling waktu yang papan emang ini pandemi ngalamin banget, tapi ya alhamdulillah udah ada switching bisnis yang lain kan. Cuman dulu awal ini mental juga. Awal di e-commerce ada yang tiba-tiba dimaki-maki gitu apa. Padahal misalnya namanya manusia ya ada salahnya, atau kadang-kadang tiba-tiba yang salahnya tuh kurirnya atau apa. Dulu masuk hati gue, ini kok gini banget sih gitu. Maaf ya Bapak, gue tuh gue nggak maki-maki balik, nggak minta maaf banget sampai, karena gue percaya ya, gue tuh takut disumpahin orang gitu maksudnya. Ini seller nih gue sumpahin gak laku, gue atau nggak, gue sampai minta maaf, karena minta maaf gimana juga ya udahlah gitu, maksudnya ya pembeli raja, cuman ya sebisa mungkin ya gue servis yang bagus. Dan nah itu gue sih agak ngedon tuh waktu itu, jadi suka kayak awal-awal tuh, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai ngurangin. Tiba-tiba kayak ada penilaian jelek, admin gue yang suka sekarang tuh masuk, tapi kok dia marah-marah sih gini, udah nggak apa-apa, dia minta maaf aja, lo nggak kenal kan orangnya gitu, telepon balik gitu kan ya, bilang mau dikirim balik barangnya gitu kalau salah gitu atau gimana, atau rusak pun gue kadang-kadang gue tanggung walaupun kadang salah ekspedisi ya gue udah double gitu. Ya gitu sih Bay, paling yang agak ngedon. Gue sebenarnya kalau ngedon apa ya, paling enggak sih. Gue waktu itu udah pecah ketuban aja gue masih bungkus papan balik dari rumah sakit. Jadi iya tuh gue pengalaman pas anak kedua gue tuh udah anak gue udah harus operasi. Besok pagi aja deh pas malamnya gue balik ke rumah, gue masih ada utang buat kirim papan gitu kan ya, buat untuk utang gambar, udah gue bungkus aja. Tahu lantai gue tuh udah basah gitu, gue udah rembes gitu, ya udah langsung ke rumah sakit kayak gitu. Jadi apa ya, kalau ngedown banget sih enggak, cuman itu kalau maki-maki customer sih Bay yang bikin gue suka ini kecil hati, sebel gitu. Berarti belum pernah sampai yang rugi banget terus frustasi gitu ya, Ci? Rugi banget sih enggak nih, tapi gue stok papan gue masih banyak banget di atas. Teman-teman yang ada yang usaha mau harga miring banget, gue kasih lah gitu, banyak banget. Jadi waktu itu tuh tukang gue minta tolong, gue sih kadang-kadang kerjaan ya teh, Alhamdulillah. stok banyak. Itu sebelum corona ya, pas gue udah nyetok banyak banget, bang corona udah 11 tuh papan gue masih banyak di atas. Tapi ya udah, gue sih mikirnya ya itu apa ya,
udahlah dulu juga kan gue udah dapat untung dari situ gitu ya udah sekarang mungkin ngendep dulu gitu. Gue sih ya cari sisi positifnya aja sih, jangan nyari yang negatifnya gitu aja, cari hikmahnya aja gitu. Oke, siap, mantap. Jadi pecah ketuban tapi masih mikirin papan ya, Ci? Kok gue nggak bisa bayangin karena gue nggak tahu rasanya pecah ketuban Soalnya gimana. mau kawin soalnya, ntar gue kagak jadi. Enggak sih, masih rembes belum pecah banget, jadi nggak tahu sih, tato basah aja. Iya, tetep aja sih. Kok gue ngeliatnya ngeri. Oke, anyway. Oke, lanjut. Ini dari gue. Jadi gue mau nanya sih Ci sebenarnya. Jadi kalau secara mindset tuh adaptasinya gimana, terutama pas lu udah jalan. Maksudnya gini kan, ketika lo mulai ngeplan buat start bisnis gitu ya, terus lo resign gitu kan, lo udah tahu nih, oke nih, gue udah bisa ngebayangin challenge apa aja yang akan gue hadapin gitu. Tapi ketika lo bener-bener ada di situasi di challenge tersebut, itu lo adaptasinya gimana sih? Gitu. Apa ya? Artinya pas masih ada di pikiran lo sama pas lo udah ada di situasi itu kan pasti kan beda kan gitu kan? Beda. Kalau gue sih ini aja sih ya. Pertama ya nyoba sih gue. Pernah salah juga bikin barang, pernah gue bikin barang ulang gitu. Ya gue nggak nganggep itu kayak rugi gitu. Gue kayak gue pernah pertama kali jualan di Shopee, gue tuh nganggung ongkos kirim ke Bali 90 berapa ribu gitu pokoknya, dia pakai JNEYES lagi. Gue nggak tahu kalau harus ngeklik tuh ada yang ongkos kirim tanggung penjual tuh gue klik ternyata. Ini namanya dulu nggak tahu ya, maksudnya pertama kali banget gue 5 tahun yang lalu gabung di Shopee. Terus pas udah orderan pertama seneng dong, pas udah masuk kok gue duitnya cuma gue foto gitu kan ya, resi otomatis belum, jadi masih kita bayar ke JNE, gue bayar duitnya gitu kan, kirim nanti baru Shopee-nya ngasih ongkirnya, tapi itu Shopee nggak ngasih ongkir, gue bilang ternyata gue salah. Jadi kayak gitu tuh hambatan apa ya, gue sih nganggapnya cost learning aja gitu, kayak gue bikin barang ada yang nggak laku ya udah buat ya cost learning aja, selama itu akhirnya nggak habisin semua modal lo ya. Jadi ya ada ininya sih kalau nah mindsetnya itu yang harus diubah. Mungkin karena itu perbedaan alokasi dana itu. Bedanya sebenarnya keuntungan kita perempuan, kita tuh bukan penanggung jawab nafkah keluarga. Itu yang sebenarnya jadi kelonggaran kita buat buat ekspansi usaha, buat kita mau inovasi apa gitu. Sebenarnya itu kelonggaran kita. Jadi kita kan istilahnya mau usaha lo agak mancep dikit, ya alhamdulillah suami misalnya masih bisa kasih nafkah gitu. Sebenarnya jangan jadi beban sih kalau pas nemuin hambatan itu. Kalau kata gue sih ya jalanin aja gitu. Gitu sih Yan. Iya, berarti balik lagi ya, intinya kan karena lu bukan penanggung jawab nafkah yang utama, artinya stake-nya tuh nggak segede itu gitu ya, jadi lu masih bisa go on. Oke, bagus jawabannya, keren. Oke, next ya nih Kiki nih. Nah ini nyambung nih. Jadi waktu pas lu jadi jurnalis kan pasti kan banyak pengalaman dong. Ada nggak sih momen yang kangenin gitu sampai sekarang nih gitu? Maksudnya kalau sekarang lu masih ada kangen-kangennya nggak sih jadi jurnalis, kan seru tuh. Ya kangen sih pastilah. Biasanya itu juga sih gue agak bukan ngedrop ya. Ada kayak kaget gitu, kayak gue biasa tiap hari ketemu orang beda. Biasanya ke kantor bisa jam 10 siang sampai jam 12 malam baru pulang gitu. Karena kerjanya nggak kayak kerja, kayak main gitu kan. Yang pas deadline doang. Nah kalau gue biasanya kadang gue kan kangen ketemu orang, dapet cerita baru apa. Gue kadang-kadang jalannya sendiri, kayak waktu kapan berapa kali kardus habis nih gitu. Ya gimana, udah Pak lo pegangin anak, gue mau ke tukang kardus. Gue ke tukang kardus, mungkin ada yang pernah lihat di IG gue naik motor bawa kardus tinggi ke atas sampai ke kepala gue. Terus gue di tukang kardus tuh sambil sama tukang kardus ngobrol, minum kardus. Menurut gue itu kayak me time ya. Jadi ya senang aja ngobrol sama orang gitu, tahu gitu. Dan itu juga bagian dari cara gue bersyukur gitu. Kalau gue senang aja ketemu orang ngobrol gitu. Oh iya ya. Kadang-kadang suka males, jujur kadang-kadang ada malesnya gini, gue capek ya stok habis, gue belum nyari-nyari lagi atau gimana. Oh iya ya, gue yang jualannya gampang, udah enak banget kok males gitu. Orang yang harus sampai berpeluh gitu kok gue
gue ini gitu. Jadi ya gue kadang-kadang ngatasin kangennya kayak gitu aja sih, jalan aja kadang-kadang, "Pak, gue mau ke pasar dulu," gitu. Gue sama laki gue misalnya ngapain, udah ke grosir gitu, belanja aja gitu sama lihat mama, lihat ya kayak ngobrol sama tukang parkir gitu. Gue senang aja kayak gitu-gitu. Jadi jurnalis tuh bukan ketemu pejabat doang seneng ya gitu, gue seneng aja ketemu orang, cerita-cerita kayak gitu-gitu, dengerin cerita orang kayak gitu sih, healingnya kayak gitu sih Ki, kalau kangennya biar nggak kangen Nah, gitu. Ci, berarti apa namanya? Kalau kangenin kan kayak apalah ya, lo kan maksudnya ekstrovert ya, maksudnya suka ya tadi kan suka ketemu orang ngobrol kayak gitu. Berarti sebenarnya bisa dong Ci, kayak misalnya nanti suatu hari nanti lo bikin toko offline kan yang kayak Raja Susu yang kayak gitu-gitu Ci, itu kan juga Ada. lo bisa Iya, sebenarnya ada ya, masih ada planning. goals lo itu nggak, planning Ada, lo itu. Ada sih ada planning, cuman kan nih corona kayak gini. Kan kita aminin ya sama-sama ya. Jadi corona ini jadi gue jadi kayak ya udah jadi ganti switch gitu rencananya jadinya. Tadinya sebenarnya di rumah pengen jajal pakai toko buat bikin toko di bawah nih. Cuman kan terus corona ya, kayaknya nggak mungkin. Akhirnya gue mikir lagi gimana ya. Udah sempet juga akhirnya ya udahlah belanja barang aja lagi lah, banyakin inian aja ya udah. Inian ya udah nanti mungkin dipending lah beberapa itu lagi. Gitu. Nantilah Ki kalau udah habis corona kali ya. Corona udah agak. Amin Ci. Bisa lebih gede lagi ya Ci buka toko Amin. offline ya. Amin. Pokoknya kita doain lah corona nih. Udahlah, udah bosan dengarnya. Ya udahlah ya gitu. Ya. Oke, sip. Thank you jawabannya, thank you Ki pertanyaannya. Ini sekarang dari Adis nih. Ini kayaknya komersial banget pertanyaannya, jadi mungkin udah ancang-ancang. Mau tanya dong, gaji admin oil shop tuh ada rate-nya apa enggak? Kita ngasih gaji tuh biasanya berapa gitu, ada patokan tertentu apa enggak? Tuh, C. Ini beda-beda ya. Ada yang online shop-nya emang based on kayak misalnya jual di IG itu kan ada target ya. Lo gimana caranya admin lo bisa closing jualan gitu kan. Tapi juga nggak semerta-merta nyuruh admin, pokoknya gue harus mau closing gini, tapi gimana kalau nggak ada apa yang viewers yang datang, gimana buat generate apa sales-nya juga ini juga nggak bisa kan. Jadi beda-beda. Jadi kalau ini pengetahuan aku ya, admin kayak misalnya di IG, di gitu-gitu, yang jualan via WhatsApp tuh ada namanya duit komisi. Jadi kalau misalnya ada target misalnya setiap closing dapat berapa gitu, bisa 2.000 setiap closing dia, maksudnya berhasil menjual. Terus ada gaji bulanan, ada gaji harian. Jadi kalau gaji harian atau duit makan kalau kata aku. Nah itu beda-beda. Ada temen aku tuh di Bogor, dia tuh ada adminnya bisa closing bisa sampai 6 juta. Kalau closingnya bagus gitu ya, di luar gaji bulanan, gaji harian gitu. Nah kalau gua, karena benar-benar dari Shopee, admin nggak ada tuntutan lo harus jual, terus closing berapa-berapa, karena emang sesuai generate Shopee order yang masuk aja. Paling kalau dia agak ini, pokoknya gua harus paling posting atau apa gitu. Kalau aku ada duit gaji bulanan sama duit harian, jadi kayak buat tanggung jawab kalau tiap hari harus kalau nggak masuk berarti nggak dapat duit makan nih gitu. Terus sama aku ada kalau makan siang di sini sama-sama, maksudnya aku nyediain makan gitu. Karena kan ribet juga ya kalau dia harus jajan keluar gitu, udah nggak apa-apa ini makan di sini gitu. Paling gitu sih. Nah kalau rate-nya beda-beda. Kalau aku jadi bulanan itu 1,5. Uang harian tuh pokoknya per minggu tuh dapat 100-an. Ya pokoknya take home pay bersih-bersih 2 juta lah. Tapi istilahnya kan nggak ngeluarin makan siang gitu. Ya itu pokoknya segitu udah. Beda-beda sih, ada yang temen bilang ngerasa itu kayak itu kegedean deh Ci. Tapi menurut aku kalau buat tama-tama mungkin bisa start di bawah itu. Karena pengalaman ya ada yang kayak cerita gitu, admin gua bilang itu yang jaga ITC itu gajinya berapa gitu, kayak sedih banget itu 1.200.000 pada nongkrong terus, apa gimana kerjanya, lebih capek dari pagi sampai malam banget gitu. Nah kalau aku sih segitu sih matokinnya gitu. Nanti misalnya tiap setahun ada kenaikan kayak gitu. Sama uang. Admin lu kerjanya berapa jam sih? Jam 8 sampai jam 5. Siang Biasanya? istirahat. Oke. Sama ini sih kalau gue sih biar nyaman ya, misalnya apa juga gue kopi apa teh gitu-gitu nyediain semua gitu. Jadi ya sebisa gue kadang kasihan biar gimana caranya duit tuh dia full buat dia gitu.
Ini kalau makan mah nggak seberapa gitu. Oke sih. Thank you. Thank you, Dis, pertanyaannya. Oke, sip. Berarti Buat ancer-ancer. buat Amin. ancar-ancar. Gue juga dengerin, buat ancar-ancar juga. Emang. Ya. Harus, guys. Oke, sip. Ini next ada dari Vita. Nanyanya simple sih. Jadi pembeli pertama itu datang dari orang yang benar-benar nggak dikenal, terus lihat toko di Shopee gitu ya? Gitu Iya. ya, Fit ya? Ini jawaban yes or no doang, Ci. Berarti ya, enggak gitu, Ci. Ya udah. Iya, ini tapi gue mau jambrangin juga nih buat Enggak, sekarang. iya, sekarang. harus lah. Iya benar, gue pertama kali datang pembeli yang, jadi tuh pertama kali gini, orang di IG gue kan beli papan, Mbak ada Shopee nggak? Gue bingung Shopee apaan gitu. Baru gue nggak tahu dulu tuh Shopee apaan. Oh ya download, ada Mbak, terus gue setting kan ya. Terus, ya itu pembeli pertama gue tuh di Bali, gue ingat banget. Nah, ini sudut pandang orang beda-beda ya. Ada yang lebih, nah itu baik lagi, lu mulainya, ada yang nyamannya jualan di WhatsApp, sama orang yang kenal dulu. Ada yang lebih nyaman misalnya di IG, karena misalnya lebih explore foto atau apa gitu. Nah kalau gue itu kenapa di IG atau di Shopee dan tidak menjual langsung ke temen atau di apa status atau apa, karena kan produk gue segmented banget ya, misalnya orang benar-benar yang butuh gitu papan ya, maksudnya temen gue kagak butuh papan istilahnya jadi beli karena gimana gitu kan ya. Kalau makanan makan apa-apa yang lain yang masih oke lah menurut gue. Makanya gue mikir pasar kita tuh gede banget gitu. Gue pengen jajal ngejangkau yang tidak bisa gue jangkau dulu gitu. Tes pasarnya kita tuh berapa juta sih sekarang? Banyak banget kan orangnya gitu. Ya kayak gitu sih. Nah, terus Fit, jangan malu nih kalau buat ini. Teman gue juga ada beberapa kan, penilaian pertama tuh penting banget buat menarik pembeli yang lain. Nggak masalah, jadi teman gue suka gini, Ci lu bayarin barang gue dong, dia ngasih virtual account ke gue, Ci bayar enggak, gue suruh order, nanti virtual account-nya gue kasih ke temen gue yang bayar. Jadi kesannya gue order, nanti gue kasih bintang gitu, nggak masalah gitu. Emang sih kayak fake order, tapi ya nggak apa-apa sih buat menarik. Atau misalnya kalau udah ada customer di IG atau WhatsApp gitu, tarik aja buat coba di Shopee deh Mbak, bisa nggak order sini gitu kan, nanti buat minta tolong kasih penilaian apa, nanti kan kalau udah ada penilaian ya narik yang lain juga kayak gitu sih. Ya. Kalau gue soalnya mulainya kan dari yang kenal ya, Ci. Dari misalkan kayak dari status IG, status WhatsApp gitu, terus kan akhirnya jadi yang teman-teman doang. Nah, pernah waktu itu karena gue nggak nyetok kan, jadi bener-bener PO gitu, buku-buku soalnya buku-buku anak. Terus pas lagi ada yang kayak bener-bener nggak kenal sama sekali, terus nanya bukunya gitu, duh ini nggak nyetok gitu, jadi kebanyakan bilang oh udah sold gitu. Sayang banget ya padahal kayak gitu ya. Iya. Kita kenapa nggak nyetok, Tak? Karena lumayan bukunya. Oh. Ya PO aja, Tak. Iya PO, nah itu ceritanya udah lewat lama gitulah, udah lewat lama. Kok banyak yang nanyain buku ini gitu, ternyata emang ya kita juga beli dan emang barangnya bagus gitu. Oh pantesan ya Pak masih pada nyariin. Nah itu jadi kan itu tes pasar Tak. Kalau misalnya oh yang kayak gini bagus, genrenya coba deh jajal nyetok 2. Aku dulu juga gitu, jadi nyetok dikit dulu nih. Pertama beli oh kok laris gitu, oh coba deh nyetok 2 gitu, ya cepet habisnya gitu. Jadi kan nanti sambil jualan nih ketahuan nih mana sih produk yang kira-kira banyak diminatin, mana yang apa, nanti kita nyaring sendiri gitu. Ya posting aja apa gitu, nanti kita jadi tahu kan, tes pasar lah istilahnya gitu. Nggak apa-apa nyetok gitu. Jadi nggak usah khawatir harus yang kenal dulu gitu biasanya circle-nya ya. Iya, Justru kalau Eci malah dari yang nggak kenal ya. Jadi kadang berapa kali lucu gitu pas udah beli gitu, tau gini, ini di Depok gitu, kayak terus nggak tahu tiba-tiba ini Eci bukan sih gitu, siapa ya, gue nggak tahu siapa, oh temen gue udah jauh di mana gitu, Sumatera bagaimana, oh Eci gitu, kadang lucu aja gitu, jadi pas ketahuannya malahan pas udah beli gitu. Tapi ada juga yang teman-teman deket tuh Adis pernah beli apa gitu, cuman aku nyoba yang luas dulu gitu, tapi yang jual di circle di status itu. Nah
juga nah gitu. Banyak yang Cianya lah di Shopee enakan langsung gitu. Oh ya udah dikirim dulu barangnya. Bahkan dia misalkan yang beli belum transfer ya nggak apa-apa toh kenal ini gitu mikirnya. Belum ketemu polanya mungkin Pak. Dicoba kata Eci kan coba dan coba. Iya. Selama ini masih di circle pertemanan WhatsApp soalnya yang dikenal berarti kan. Belum berani meninggalkan comfort zone yang sama stranger gitu ya. Kalau di WhatsApp berarti kenal ya. Iya benar sih. Benar. Yang udah Mau di udah bentuknya gue yang bayarin dulu gitu, yang penting barangnya udah sampai ke kliennya dulu, ya nggak apa-apa karena kenal gitu mikirnya. Tapi ternyata harusnya meninggalkan comfort zone ya. Ya baiklah, kita buka lagi Shopee-nya yang udah berlaba-laba itu. Shopee juga bisa PO, Tak. Bisa PO juga Shopee. Ini suaraku kedengeran gak, Yan? Kedengeran, Ci. Orang aman. Makasih ya, Ci. Enggak, tadi soalnya itu laptop laki gue yang pakai soundnya buat pakai itu mati gitu kan. Gitu. Pikir yang ini udah nggak bisa, ternyata bisa. Bisa nih, Ci. Oh gitu ya. Ya udah, bisa. Oke, sip. Nice. Nah, ini next nih. Ini ada pertanyaan yang bagus nih. Ini dari sudut pandang, dari POV-nya bapak-bapak ceritanya. POV-nya suami nih, dari Ai nih. Jadi pertanyaannya gini. Istri gue juga jualan. Nah, kira-kira dari sudut pandang dan pengalaman lu sebagai mak-mak yang punya usaha nih, support atau dukungan suami yang kayak apa yang kira-kira signifikan banget buat ngembangin usaha. Jadi kan tadi juga sebetulnya udah sempat dimention ya di pas di PowerPoint gitu. Cuma mungkin lu bisa lebih spesify lagi, Ci, ya kayak support yang kayak apa sih yang kira-kira suami itu harus berlaku kayak apa sih supaya lu bener ini nih yang bener support. Suntikan modal ya, Ci. Tapi itu tetap harus profesional juga soalnya. Udah kejawab ya. Itu udah itu bantu aja. promoin juga di medsosnya dia. Apa ya? Sebenarnya sih support kayak gini nggak harus hal yang besar, misalnya modal nggak juga. Lo misalnya bini lo lagi ribet, lo bantuin. Bini gue belum ngelakuin ini nih, misalnya ini nyuci baju belum dijemur, lo jemurin, itu udah support banget. Nah kalau laki gue alhamdulillah inilah pekerjaan rumah tangga nggak terlalu ringan tangan dia mah. Nah soal modal, ngomongin soal modal itu juga bisa. Jadi suami juga kayak ngambil peran. Jadi kalau gue biasanya gini, ada barang, gue mau nambah modal nih, kalau ada duit yang bisa gue pakai nggak gitu. 2 minggu gue balikin, ada segini, gue pinjam dulu, ntar gue balikin gitu. Kan kagak pakai bunga ya, sama laki sendiri gitu ya. Nah kalau gue kayak gitu, kalau kayak itu ya waktu itu laki gue mau tapi juga jangan lihat diri lo, kayak misalnya anak laki bini lo kayak capek lo ini anak gue pegang dulu atau gimana gitu. Sebenarnya hal-hal kecil itu yang menumbuhkan cinta lebih besar kan. Asik. Nambahin boleh? Boleh. Kalau gue kan lebih jarang megang laptop ya. Nah, sedangkan laki gue kan depan laptop dulu tuh. Jadi sempat sharing tugas gitu. Nah, bagian ngupload ke Shopee gitu tuh laki gue tuh. Nah, ntar kalau bagian yang promosi-promosi gue deh yang lebih persuasif gitu. Tapi buat bagian typing gitu-gitu, ngeprint alamat, adalah itu bagian yang biasa megang laptop aja gitu Ai, atau mau bantuin packing juga bisa Ai. Tapi gue gregetan kalau laki gue yang packing lama. Tapi gue pencet dulu ya lah, lama banget. Udah deh, harus pegangin anak aja gue yang bungkus gitu. Kalau gue mau nambahin sih, ya kalau gue kan masih ya jualan PO-POan gitu ya, Ci, makanan. Paling bantuin promo, ikut-ikutan naruh di status bisa, WA, taruh-taruh di status IG, ya sesimpel itu sih.
Itu juga udah seneng Bantu banget sih ya. kayak gitu. Nganterin paketnya ke JNE. Benar. Betul. Kita yang packing kan, kalau packingnya kata lu out-outan, ini kita yang packing, dia nganterin ke JNE. Tapi kan kalau Eci mah udah partai besar, JNE-nya yang datang ke rumah ya, Ci? Ki, satu paket juga lu sama JNT di pick up kok. Oh, bisa iya, bisa iya. Ki, kalau udah punya nomor abang ketat JNT-nya. banget ekspedisi. Pada ini. Jadi udah sekarang jemput ya? jadi mereka menyadari, lo mungkin sekarang kirim cuma 1, tapi siapa tahu sebulan berikutnya lo ngirim 10, nanti nambah-nambah gitu. Jadi mereka jemput bola gitu. Ini minta pick up aja. Ki, Karim. adik gue kan kerja di JNT, Ki. Iya. Kalau kata dia gini, dalam setiap paketan yang dibawa sama abang-abang pick up itu mereka doain, oh ya mungkin hari ini sellernya baru bisa jual 1 sampai 5 paket gitu. Tapi didoain bakal terus banyak karena itu akan menggandakan keuntungan mereka. 1 paket itu nggak usah 1.000 deh. Iya. Buat si yang pick up itu. Jadi makin banyak yang di pick up, makin banyak kan gitu. Iya. Mereka kurir itu ada target pick up paket mereka tuh kurirnya. Jadinya jemput bola. Iya. Perseteruan juga nih gue kemarin kurir juga di sini JNT gitu, Ninja semua datang, gue udah pusing, gue nggak mau bilang gitu. Kadang-kadang ya mereka juga udah kerja target karena kan pertumbuhan seller emang banyak, tapi kan ekspedisi tambah banyak lagi, lebih gila lagi. Jadi emang udah keras juga mereka persaingannya. Gitu. Oke. Ai, istrinya jual apa, Ai? Kayaknya sih sama kayak Vita ya. Kayaknya. Kedengeran nggak sih? Mana sih? Itu siapa itu sebenarnya kok kayaknya? dari pola yang dijual gitu ya. Buku anak sama mainan anak. Ya sebenarnya sih itu kan ada PO-nya juga. Tadi kan gue dengar ada PO-nya juga ya. Ini ketahuan nggak pernah bantuin ini. Kayaknya sih hampir sama ya. Iya, Fit. Jadi gue juga pikir sebenarnya ya gue memposisikan diri sebagai komisaris kayak. Apa tadi? Situ nanam modal nggak? Kasih modal yang gede lah, Ai. Ya kalau duit sih gue nggak begitu ini ya. Pokoknya terserah dia. Penting ada kegiatan satu sisi itu ya. Tapi satu sisi lagi gue juga kadang-kadang gue juga pernah usaha kan ya. Sebelum kerja gitu. Gue pikir gue pengen ini lebih cepat lagi sih sebenarnya gitu. Tapi ya itu kan baru kepinginan gue ya. Jadi kan juga mungkin juga menikmati prosesnya dari tahap demi tahap. Tapi ya udahlah gitu, nggak masalah. Nah makanya gue pikir kira-kira apa sih? Kalau misalkan tadi dibilang ngantar paket ya gue juga ngantar paket gitu sebenarnya. Jadi emang dan itu juga bagian dari meeting para bapak juga sebetulnya kan gitu. Jadi ini keluar lah gitu. Kadang-kadang gue juga malas di rumah ngapain ya? Antar paket. Oh iya oke gitu. Pengennya rumah keluar. Iya, jadi kadang-kadang juga nggak masalah juga sih. Oh iya, sama ini gue pengen nambahin. Sebenarnya gue juga usaha ada pembelajaran juga buat anak. Jadi kayak anak gue ngeliat, oh ibunya gitu tuh capek gitu, maksudnya kerjanya begitu gitu. Gue pernah ngalamin dia si Karim tuh ketiban kardus pampers, manjat. Jadi ya kadang ya buat kenangan aja gitu, dia belajar, suka bantuin gue dorong paketnya masukin ke kardus, waktu gue masih packing sendiri gitu. Sambil belajar ngitung kan 1, 2 gitu sambil belajar gitu. Nah pertama itu emosi juga sih. Kadang-kadang kita lagi bungkus diberantakin yang lain gitu ya. Harus banyak sabar juga, tapi ya baik lagi dinikmatin aja kebersamaannya gitu. Betul. Kalau gue suka ini kawan-kawan ikut baca buku ini karena Sheila baca buku ini gitu. Jadi kawan-kawan mau ikutan beli. Jadi dia jadi makin semangat gitu bacain bukunya. Itu eksploitasi anak ya. Iya, nggak apa-apa gue juga sering, dia si Karim tuh kadang pakai 3 kilo dia kuat angkat loh, dibawa-bawa, jangan nanti lu turun bro, gue bilang gitu. Nambahin dong. Satu lagi nih ya, sebenarnya udah jualan juga ya dari tahun 2013 di Shopee, di Instagram, dulu masih Line juga, Line Ad gitu.
kan itu kita jadi megang handphone ya, ngecek. Nah, itu perkenalan juga ke anak kalau sekarang nih ibunya pakai handphone ini buat jualan, buat bisnis. Itu jadi dia paham ibunya megang gadget itu buat usaha, buat bisnis, bukan buat main handphone gitu. Yeah. Jadi nggak ada lagi istilah ibu main HP mulu, bukan main HP, tapi inilah bisnis gitu. Nanti dia gitu ya. belajar bisnis juga dari kecil. Nanti yang cewek aja kan kalau gitu bisa nggak jualan ini di sekolah gitu. Itu buat pembelajaran juga sih dari kecil gitu. Iya, benar. Iya, keren. Tapi emang sebenarnya kalau gua simpulin berarti kalau usaha cewek itu sebenarnya juga ini ya, usaha bareng ya ibaratnya, apa ya? Bisa dibilang emang usaha bersama ya. Usaha Bisa bersama. dibilang walaupun ya intinya ceweknya yang menjadi penggerak utama ya sebenarnya. Tapi sebenarnya usaha bersama ya. Maksudnya gimana? Iya, benar. Usaha bersama. Iya. Ya maksudnya usaha bareng-bareng gitu ya. Ya nggak bisa jalan sendiri sih menurut gue ya. Kalau nggak ada support dari suami nggak bisa jalan sendiri juga. Misalnya bisa jadi misalnya kita jualan gitu, terus laki lo gitu, ngapain sih lo megang handphone mulu gitu. Sesimpel itu misalnya suaminya nggak suka gitu megang handphone mulu, ya itu kan jadi nggak didukung kan, nggak bakal jalan kan kalau kayak gitu. Ya harus ada support sih pastinya. Kalau gitu sih gue nggak sampai kayak gitu sih, tapi kalau nanyain itu jualan pakai sisa uang belanja atau budgetin? Gimana? Teci, apa siapa nih, siapa dulu? Proses. Karim pernah protes nggak kalau Teteh megang HP terus? Enggak sih, cuman jadi kayak gatel gitu. Kadang jadi kayak ngeliat aku pegang HP. Tapi kadang sekarang sih gue kasih sih, misalnya dia udah kasih waktu batas, nanti ibu pegang HP jangan minta ya gitu. Tapi tahu sih, kadang lihat pas gue buka tuh gue bukanya Shopee gitu, terus dia nyanyi Shopee pipi dari kecil tuh gitu. Nah iklannya kan ada mulu tuh, ibu jualannya di situ gitu, jadi dia tahu gitu. Betul. Tapi kadang aku juga tetap aja sih, jadi gue terbatas sendiri. Kadang gue sama suami tuh kalau megang HP sebisa mungkin ngumpet, anak nggak ngeliat. Walaupun ya kita kasih pengertian ini kita buat jualan, tapi kalau anak-anak kan namanya anak-anak apa yang dilihat ya, dia pegang HP, maksud gue nggak boleh gitu kan, itu ibu pegang HP mulu gitu kan, tetap aja. Jadi gue sama suami gue suka strateginya suka sambil ngumpet sih kadang, makanya kadang-kadang gue suka lupa HP tiba-tiba di mana gitu, gue cari dulu gitu. Itu sih kelemahan gue kadang-kadang. Ci, bukannya udah admin aja ngerjain, Ci? Nggak, dulu, kenapa dulu. Mas? Oh dulu. Masih sih sekarang masih. Jadi kan kayak nyari barang, kayak ngecek nih takut bikin konten. Kalau konten kadang-kadang admin asal upload dulu nanti baru gue benerin. Tapi kayak stok barang, belanja, jadi nyari barang, kontak supplier masih gue. Gitu. Tadi Fitra ngomong apa? Alokasi belanja. Sambung terus guys, nggak apa-apa. Alokasi belanja, kalau tanyain istrinya itu modal buat jualannya, ngambil dari belanja apa emang udah disediain? Kalau belum ada ya disediain, Oh, kalau itu mah ada lah. Kan rekening gue dipegang sama bini gue. Asik. Tapi harus bedain loh uang bisnis istri. Harus dibedain ya uang bisnis istri dengan uang nafkah yang memang setiap bulan. Karena kalau gue pribadi, uang bisnis itu punya sendiri. Nah kalau uang bulanan lagi itu beda lagi. Jadinya ada bedanya, ada laporan keuangannya sendiri. Sekarang jadi kita tahu modal kita udah berapa, keuntungan kita berapa tahun ini apa per bulan, itu ada laporannya sendiri. Dan sedangkan ke laporan keuangan keluarga itu beda sendiri. Gitu, Ai. Jadi ya, kasih modal yang bilang, misalnya buat bisnis. Misalnya butuh tambahan modal ya jelas nih mau pinjam ya pakai uang ini dulu gitu. Terus ya kalau udah bisa dikembaliin ya dikembaliin, diomongin lagi nih ya udah dikembaliin gitu.
Sebenarnya sih itu untuk memudahkan gitu kan, untuk memudahkan. Jadi lu kan akan separate mana nih yang buat bisnis, mana yang emang buat pribadi kan gitu kan. Tapi sebenarnya balik lagi lu sama bini lu juga, kira-kira lu berdua nyamannya tuh yang mana sih sebetulnya? Mau gimana sih Pak? Ya udah berak sekali deh, udah terserah deh lu yang ngatur apa gitu. Itu gue sih kayak gitu soalnya. Jadi gitu. Sama kan? Kalau kita nggak mau booting kan kayak gue kantor juga mau ribet. Aduh, gue ibu-ibu semua nih, bapak-bapak sebenarnya harusnya tahu juga gimana ininya, apa namanya ya. Soalnya soal duit nih, gue juga kalau sama laki gue, pinteran laki gue ngatur duit. Jadi kayak pokoknya untuk slot tuh laki gue yang transfer tiap bulan, apa-apa buat ke anak, apa-apa gitu. Gue tuh cuma ngelola duit bisnis aja. Tapi kalau misalnya ada butuh pinjaman, gue butuh duit modal, baru gue minjam. Tapi laki gue nggak boleh pakai duit Karim. Walaupun itu banknya gue yang pegang, lu jangan pakai duit itu ya, gitu kan ya. Ntar aja nunggu gue ada duit ini gitu, nunggu segini gitu, apa gimana gitu. Ada segini dulu apa gimana. Pokoknya ya itu soalnya gini. Pertama ya lagi kondisi kayak gini kita juga makin paham ya ada namanya dana darurat. Walaupun sebenarnya nggak harus full dana darurat terpenuhi ya. Kalau kata laki gue, kalau semua orang punya dana darurat segitu 6 kali pengeluaran bulanan, ya ekonomi takutnya nggak jalan juga kan. Ya seenggaknya pos-posnya jelas gitu. Tapi gue mau sharing sedikit soal modal. Jadi ya mungkin kayak teman-teman kayak sekarang itu banyak kemudahan ya, bisa ngambil barang PO atau apa gitu. Ya itu jalan aja dulu, pokoknya nggak usah mikir harus modal langsung gede banget dulu gitu, harus berapa ini gitu. Dulu gue pun baru benar-benar agak memodalkan diri lumayan tuh setelah 6 bulan, akhirnya gue cariin saham gue semuanya buat modal aja, karena returnnya kalau saham kan lama ya, nggak ini ya, gue muterin aja, gue nentuin untungnya gue gitu ya. Jadi ada prosesnya dulu, nggak main langsung jebret gitu berapa gitu, kecuali emang duitnya banyak ya, nggak berseri ya nggak apa-apa gitu sih. Cuman kan kalau kita kan ibu rumah tangga ya, keterbatasan itu maksudnya yang nggak usah mikir langsung gede-gede dulu gitu ya, kayak Kiki gitu jalanin Gina kan awal-awal apa, ntar lama-lama kayak Gina punya toko buah kan, siapa yang tahu gitu kan, bikin parcel terus apa gimana gitu ya, jalanin aja gitu, ntar berapa tahun lagi ya kita nggak tahu juga gitu. Teh mau nanya, pernah nggak kepikiran buat pindah haluan dari jualan baby stuff, terus pindah gitu pengen ikut-ikutan tren jual jilbab, mukena atau apalah makanan gitu, pernah nggak kepikiran gitu sedikit aja? Pernah sih kepikiran ya, misalnya kayak kemarin kan lagi trennya gitu. Lagi trennya one set gitu kan, misalnya setelan piyama apa gitu, pengen sempat udah ngubungin penjahit gini-gini, terus gue pikir lagi gitu lah, diskusi brainstorm lagi sama laki gue, kayaknya mending lo fokus deh, jadi kalau mulainya juga nanggung kayaknya jadinya nggak maksimal gitu, jadi ya udah ngegedein sesuai segmen gue aja dulu gitu. Kalaupun emang mau pindah ya harus apa ya, harus siap segala-gala gitu. Misalnya gue mau produksi massal apa ya, harus semua tim marketingnya apa-apa. Nah gue kan sendiri nggak punya kemampuan untuk itu gitu. Sekarang kapasitas gue belum sampai di situ gitu. Ya jalan aja sekarang. Pernah sih kepikiran Gin apa, cuman ya gue sadar diri aja sih gitu. Jadi emang harus fokus juga sih gitu. Sukses Teteh, keren banget. Kalau ngelihat Shopee Teteh tuh berapa ribu terjual gitu loh, 500 ya, itu kan udah berapa terjual. Itu kan berapa tahun kalau per bulannya keren banget ya. Bismillah aja ya, karena udah 5 tahun, jadi emang ya itu baik lagi kayak misalnya mau nunda, kalau sekarang kayaknya gue belum ini ya, nanti kan nunggu, kalau mulai nanti belum nol lagi dong gitu kan ya, dimulai aja sih gitu. Gitu. Makasih Teh. Iya, ini udah ngantuk ya. Nggak kepikiran itu bikin yang apa board lagi itu. Kan sekarang kan nikahan juga lagi yang maksudnya mulai lagi, terus yang di rumah apa kalau di gedung kan suka dikit bikinnya, masih jadi masih stok banyak banget Ki, cuman emang belum masih. Udah gitu juga kadang gue suka uploadnya
kurang gitu-gitu, pemasarannya masih Dihidupin kurang. lagi tuh Ci, Ya, iya. harus ini Saya lagi sih. keren, lo juga itu bikinannya. Dia otodidak banget itu gambarnya. Bagus tapi sih. Nah itu coba dulu deh kalau orang minta apa lu masih bisa kerjain, coba aja dulu gitu. Benar. Gitu. Gila ya. Ini malam ini kan pesertanya nggak nyampe 20. Tapi dari 15 kali pertemuan ini 20 menit terakhir nih tektokannya paling aktif nih kalau gue lihat ya. jadi apa berasa ini banget kayak rame banget gitu, lebih rame dari biasanya. Padahal dia tuh Sesuai sama kebutuhan. Oke. Semangat ibu-ibu. Semangat lah harus. Vita ada ini? Ya bentar, gue bingung ini cara tampilinnya gimana ya. Oh oke, sebentar. Mungkin lo harus jadi. Udah deh, bisa nih harusnya. Oke guys, jadi kayak yang udah kita tahu ya, beberapa minggu yang lalu kan Vita dan Anim sharing soal Atomic Habit, yang alhamdulillah ternyata ditindaklanjuti. Jadi beberapa orang mendaftar ya. Oke deh, gue mau dong daftarin habit gue juga pengen punya nambahin habit kebaikan kecil lah dalam keseharian gue gitu ya. Nah terus ini yang kontrol adalah Vita dan Anim. Biasanya kita tuh nge-submitnya pakai Google Form gitu, di monitor sama Vita dan Anim. Terus mulai sekarang tiap minggu diumumin nih siapa nih yang paling rajin nih gitu nih. Tapi kayaknya anak-anaknya pagi paling nggak di sini ya gue. Si Sena nggak ada, Marina nggak ada, jadi ya udah gitu. Tapi intinya sih ini itu bagus sih programnya ya. Jadi basically lo cuma perlu menambahkan kegiatan sedikit kebaikan dalam harian lo. Misalnya nggak usah ribet-ribet deh. Olahraga 5 menit gitu misalnya kan, nggak berat-berat amat gitu kan sebetulnya kan. Tapi ya yang menentukan adalah konsistensi lo, konsisten nggak sih gitu. So silakan ya Vita ya. Ya, ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Ya, congratulations Gesa, checking Ina top 3 master Atomic Habits of the month. Gila, tepuk tangan lah kalau gitu lah. Konsisten banget sih gitu ya. Gue aja suka lupa ngisi tiap hari loh. Isi tugas anak aja lupa kadang-kadang. Ya, semoga tadi kayak belum kelihatan ininya sertifikat bukan Kak? Iya betul Kak. Nanti tadi aja Ntar aku apa lagi ya? 3 besar. Oh. Padahal aku nggak ngisi perasaan. 15 Ina ngisi dari 1 bulan. Oh iya. Makasih. Nanti itu udah habitnya tuh merasuk ke pikiran lo nak. Udah nggak ngerasa ngisi udah bisa ngisi gila luar biasa gitu. Gua aja sadar tapi gua nggak ngisi gitu. Gua nggak sadar tapi gua ngisi terus. Kemarin bayi lagi campak jadinya kok. Oh gitu. Waduh, semoga cepet sembuh ya. Belum sempat vaksin ya nak, kalau itu ya nak? Belum, kan dia baru 10 bulan. Jadi udah kena duluan. Oke. Tapi alhamdulillah udah proses penyembuhan. Anyway juga ini kan udah mau akhir bulan, jadi season 2 Atomic Habit juga udah mulai mendekati akhir ya. Nanti akan dievaluasi lagi, terus mungkin nanti akan kita kita mudah-mudahan sih mas banyak yang join juga ya, yang belum join gitu. Lumayan loh, beneran loh, lumayan ada tekanan lah, tambah tekanan. Gitu. Oke, jadi gini, ini udah jam 21.04 juga, udah nggak ada pertanyaan lagi juga. Jadi kalau yang bisa on cam, coba on cam dulu nih. Kita udah tinggal ber-12, nggak apa-apa. Gue kira mau foto, lampunya mati. Ci, toko lu tutup, muka lu gelap. Ini mati ininya, iklannya habis. Ntar dulu pindah. Dia mau buka kamera apa enggak? Ya sih mau buka kamera, kalau mau kita tungguin. Masa pembicara gelap? Ntar dulu dong.
Penghematan ya, Ci. Kayak Gramet dimatiin AC-nya. Ini Om Mau lagi nyanyi apalagi ngobrol di telepon ya ngomong ya. Dari tadi nyetir dulu nggak nyampe-nyampe. Paling oke nih. Rutin terus. Oke. Oke, gue ambil itu ya, sebentar ya. Selamat malam ya, Mak. Oke. Oh, ceking berlima kan? Oke, 1, 2, 3. Semuanya pada ambil aja ya. Oh ini. Halo. Udesa. Oke. Kemudian. Jadi kayaknya Marina kemana? Sesi. Oh iya, jadi gini, Marina itu, jadi sorry ya, gue terpaksa ngambil alih jadi host, mungkin nggak enak ya, kayak enak banget gitu. Marina tuh lagi ke ini, lagi ke ke tengah laut. Nggak apa-apa ya. Marina tuh lagi ada duty ke offshore di North Sea UK, jadi mungkin dia akan di sana selama hampir 2 bulan gitu ya. Jadi ya kita doain aja lah di sana aman selamat gitu kan. Tengah laut sih aman sih harusnya sih gitu. Cuma ya dia bakal absen dulu, jadinya nggak ada Angel nih. Nah, tapi nih thank you banget ya teman-teman udah hadir di hari ini. Ini tiap episode tuh selalu seru sih ya. Dan hari ini gue bilang pesertanya paling dikit tapi interaksinya paling aktif lah gitu ibaratnya. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing gitu ya. Iya sih, gimana sih? Kok cuma sedikit gitu? Kalau ada yang mau sharing gitu, kalau teman-teman mau sharing gitu ya, silakan bisa kontak ke admin. Adminnya itu Marina, Vita, gue gitu ya. Nanti akan kita cari jadwal. Atau kalau misalnya nggak mau jadi narsum, kalau mau daftar jadi host juga nggak apa-apa, gantiin gue gitu. Gajinya berapa sih, Yan? Betul kan? Gantiin dulu biar tahu. Oh, gitu. Gantiin dulu biar lo tahu kan gitu kan. Oke. Ya udah ini kalau itu sharing hidup sehat Dis, makanan-makanan gluten free atau apa gitu Dis. By the way bocoran. Ini bocoran aja. Kalau makanan sehat gue makan mie mulu soalnya. Bocoran aja Ayo akan ngisi loh. Tapi kapan? Asik. Nah, tungguin aja tungguin. Tanggalnya Terus juga mau loh. Gina juga mau loh. Tanggalnya ntar ditunggu. Gue tinggal nunggu japriannya Bang Maulana aja nih. Mungkin mau sharing ya. Ntar tunggu japrinya ya. Oke, jadi gitu aja ya. Terima kasih ya, Ci. Insya Allah. Semua. Thank you ya, Ci. Sharingnya bermanfaat. Semuanya juga. Terima kasih ya, Ci. Sehat-sehat ya semuanya ya. Thank you, Ci. Terima kasih. Bentar. Ya, nggak mau share itu ya, yang dapat voucher ya. Oh, yang dapat voucher. Gila ampun, kok gue bisa lupa gitu ya. Gimana sih, Pak Ji? Aduh. Jadi gini guys, membawa acara vouchernya tuh ada banyak kan, ada 8 ya kan. Terus yang nanya ada berapa Fit? Dapat semua dong kita. Ada 6 kita. Jadi kepada semua penanya tadi congratulations, Iki, Adis, Gina, Ai, Bayu udah live ya. Dapat lagi. Jadi nanti akan dijapri ya. Nanti kita rembukin dulu voucher yang mana buat siapa gitu. Sip, terkabarin aja ya Vita. Oke. Ya, makasih ya Ci buat sponsoring hari ini. Iren juga, Gesa. Sip, thank you guys. Gue off record. Thank you. Semoga kita ketemu minggu depan atau minggu depan lagi gitu ya. Nanti akan kita share. Oke. Bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.